berselawat kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, juga nikmat kesehatan. Karena sehat kita bisa sempat ke sini, bisa datang ke masjid ini, yaitu berjamaah sholat subuh. Baiklah kepada ibu, para jamaah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap istiqomah. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, yarfa'ullahu allazina amanu wa utul ilma darajat. Judul pagi ini adalah tentang iman, ilmu, dan amal. Karena itu perlu kita ketahui, dan setelah kita tahu kita bisa istiqomah mengamalkannya. Jadi ilmu, iman, ilmu, dan amal itu kata tokoh yaitu Nurkalis Majid mengatakan itulah 3 pokok yang menunjang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya mengatakan itu adalah tali tigo sapilin atau tunggu tigo sejarah. Dengan adon yang tigo itulah maka kita bisa semuanya terlaksana dengan baik. Kalau ibarat kata kita Bapak Ibu ya, kalau dulu emak-emak apa-apa ya, itu kalau memasak apa ketunggu nak Bu. Nah, kalau tunggu bara buah tunggu tuh. Tigo. Nah, ada dua. Jadi kalau dua aja nak mau jarang beriwa dong. Ada pokoknya dong. Nah, itulah juga itu dalam kehidupan sehari tentang pendidikan kita berhasil dengan yang 3. Jadi dalam amal kita sehari-hari itu sebelum kita beramal saleh itu harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya apa dan ibu, mungkin amal waktu mungkin tidak saleh loh, mungkin salah amal. Ya, karena menurut saya orang tak itu loh. Tapi nawak kerajaan orang nak mengerti apa tu nawak kerajaan sebenarnya. Contohnya orang sholat loh. Tapi tujuan sholat tu orang sholat orang berjamaah tapi tidak tahu tata cara berjamaah, ilmunya nak ada ya. Jadi sesuatu tu apapun wak kerjakan dalam kehidupan sehari harus pakai ilmu. Dengan berilmulah Allah sendiri mengangkat orang yang derajat, orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Orang tidak berilmu kemanapun dia akan tersesat atau salah pekerjaan. Terlebih dulu kita harus tahu apa itu ilmu itu. Ilmu itu bahasa Arabnya adalah alama ya'lamu ilman, ya. Alama artinya belajar, ya'lamu sedang belajar, ilman itu ilmu itu mana awak pelajari. Ya, itu isim ya. Itu belajar atau mengetahui, tahu, itulah ilmu. Ulama orang yang tahu yang tentang ilmu. Itu ulama apa dan ibu? Ulama adalah jamak, kalau ilmu itu mufrad. Jadi orang berilmu itu alim, orang yang berilmu, orang tahu dengan ilmu. Alimun. Kalau dalam bahasa itu isim fa'il, orang yang punya ilmu. Banyak orang punya ilmu, ulama. Dia ulama pada ibu. Dia nak salah satu bisa ulama tu orang punya ilmu. Banyak ilmunya, namanya ulama. Jadi pengertian tentang ilmu itu yaitu pengetahuan tentang suatu bidang. Pengetahuan tentang sesuatu bidang hal-hal tertentu ya. Itu yang ilmu. Disusun secara bersistem, ada rangkaian-rangkaian ya. Ada aturan ya, menurut metode tertentu. Ada caranya Pak dan metode itu cara-cara tertentu
yang dapat digunakan untuk mendorong seseorang untuk menjalankan sesuatu itu. Jadi itulah tuntunannya. Ilmu itu ada caranya, ada metodenya, teratur, tidak sembarang itu yang ilmu, ya. Jadi ilmu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kata Allah, la yastawil ilmu wala yang tidak sama orang berilmu dengan orang la ya'lamun, kata Allah. Tidak sama orang berilmu dengan tidak berilmu dalam pada ilmu. Orang tidak pernah belajar, sama tidak aja orang nalah belajar. Tidak sekolah, orang tidak sekolah tidak sama dalam ilmu. Baik pembicaraannya, baik perbuatannya, itu menentukan aku pun tidak belajar, aku pun tidak sekolah, guru tingkah perkataannya sembarang saya. Baca-baca saya karajunya, seketik perkataannya itu kotor, tidak baik. Jadi itu perbuatannya tidak baik, itu namanya amalnya amalnya buruk. Tapi kalau orang yang berilmu itu amalnya baik, itu namanya amal soleh, ya, Ibu ya. Amal soleh itu adalah pekerjaan yang baik, itu artinya amal itu kan pekerjaan, perbuatan, tambah soleh, amal yang soleh. Di Al-Quran selalu diiringi dengan amal soleh. Jadi orang beriman pasti dia beramal soleh. Itulah ilmu Pak dan Ibu, ya. Jadi orang berilmu itu amalnya baik karena dia tahu, kok terlarang, kok tidak tahu dengan adat istiadat. Itu orang berilmu. Ilmu itu bisa dipelajari di sekolah, dengan orang-orang pandai, orang-orang bijak, belajar itu tentang ilmu. Di rumah misalnya pada ibu ya, anak awak guru itu tak itu nak boleh ada nak, itu ilmu dengan anak tu pada ibu, ilmu tentang adab, ya. Kalau amal artinya itu amala ya'malu amlan, ya. Jadi amal itulah perbuatan, ya. Amal perbuatan atau karajua sehari-hari. Jadi bahasa Arab amala ya'malu amlan, yaitu telah bekerja, telah berbuat, sedang berbuat, dan yang perbuatan itu mana? Amlan, ya. Amalan, ya. Itu perbuatan itu amal namanya. Jadi jangan bayangkan amal itu orang tu apa siapa ibu ya. Amalnya rancak, itu amal saleh itu karajonya rancak, perbuatannya rancak, perkataannya bagus. Kalau lo juga di masjidnya pada ibu itu kan berlaku adab di situ, ada ilmu. Di masjid makanya berlari-lari motor tas enggak pada ibu, ada adab, itu ilmu, ya. Ilmu itu yang harus kita laksanakan. Orang berilmu hidupnya akan tertata, akan teratur hidupnya. Orang berilmu itu pada ibu. Di rumah tangga, saya kan teratur ya pada ibu. Anak pulang sekolah, langsung saya pakai terumpan enggak. Assalamualaikum, datang terumpan di tempat terumpan. Tas datang di tempat tas, baju itu sembarang serak semua. Itu ilmu. Orang berilmu bisa hidupnya teratur dan bisa menata hidupnya. Itu yang berilmu. Ilmu itu juga cara, ya. Jadi yang ilmu itu menurut istilah tadi menurut bahasa dan ibu, ya, itu baik atau patut, itu yang menurut bahasanya. Ilmu itu baik, amal itu baik atau patut. Yang patut itu tidak patut, itu tidak pantas, itu ilmu amal. Jadi menurut istilahnya amal saleh itu perbuatan baik yang memberi manfaat kepada pelakunya, ya. Amal saleh itu sesuatu yang memberi manfaat tanpa guna untuk dirinya sendiri, ya. Kalau amalnya baik di dunia dan balasan nanti di akhirat sangat berlipat ganda. Jadi tahunya terlalu amalnya baik, karena tahu nanti awak mati di akhirat nanti itu amal awak berlipat ganda. Berguna deh kalau amal awak buruk nak berguna deh orang kepada itu. Masyarakat benci kawan, tidak berguna untuk dirinya. Jadi amal baik, amal saleh itu
apa guna untuk dirinya sendiri dulu bagi pelakunya yang beramal itu. Kayak apa nanti bu? Hidup sehari wak cari tu. Kalau guru amal orang tu tidak bisa orang dah banci orang cari tu. Bahaya ke dirinya surang. Jadi pak guna untuk diri sendiri. Kemudian itu amal. Kalau apa lagi tadi ilmu, iman lagi ya. Kalau iman, ilmu, iman dan amal itu tiga sekali kan. Tak bisa dipisah-pisah, itu adalah sesuatu yang kuat hubungannya. Kalau tak pisah cik. Kalau ilmunya nak ada, dia beramal, amalnya tak bagus. Dia nurut-nurut orang sendiri. Tak sesuai dengan syariat, dengan ajaran Islam yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasul. Tapi kalau amalnya baik, pastinya berilmu. Nah, kalau iman yaitu keyakinan. Nah, cik sebenarnya iman yaitu keyakinan, yakin, percaya di mana. Nah, itu iman dulu ya. Iman adalah percaya, yakin, sebenarnya yakin di hatinya, di lidah. Apa buktinya iman? Nyo yakin, ambo beriman percaya ambo. Percaya kepada Allah. Allah Alkitab kok diturunkan Allah kepada Rasul. Percaya kepada Allah aqimus shalah. Dirikan salat. Dirikanlah salat. Oh yakin tapi nak mau salat ada nak kerja salat. Itu hanya iman di bibir, di lidah saja tu. Alun di hati le. Tasdik belum tasdik di hati le. Alun di benan di hati le. Jadi iman tu dibenarkan di hati awak, mana yakin awak ucapkan di lidah awak, di mana di hati. Kemudian buktinya apa? Af'alu bil arkan, dikerjakan menurut perbuatan amal badan awak. Di kerajuan. Itu tiga aja tu pada ibu, iman itu tiga aja sejalannya. Perkataan, hati dan perbuatan. Kalau salah satu ndak tagak iman itu. Belum beriman awak itu namanya. Di masalah iman itu banyak apa nih ibu ya, itu yang beriman. Jadi apa kaitan iman, ilmu dan amal? Kalau seseorang itu beriman, amalnya pasti pak. Amalnya beriman saja nya beramal, belum tentu lagi pada ibu. Tapi nya beriman, berilmu, amalnya akan bagus. Itu akan lahirlah amal yang soleh. Di bapak dan ibu orang kecil. Mereka nak tahu buat mereka nak tahu lah pada ni faham. Jadi setiap ibu-ibu itu, bapak-bapak setiap pagi dapat ilmu. Jadi dapat ilmu cik awak amalkan. Harus tahu awak kerajuan. Itu dijamin oleh Allah. Orang yang pelajari ilmu diamalkannya, yang satu itu diamalkannya, Allah akan menambah ilmu yang belum diketahuinya ditambah dalam ilmu. Itu Allah awal kepada ibu. Itu ada hadis mengatakan seperti itu. Jadi kalau dapat ilmu cik awak amalkan, awak percaya, beriman awak itu memang dari Allah perintahnya. Itu memang untuk amal, diamalkan secara baik. Itu amal saleh. Itu Allah akan menambah ilmu yang Allah tahu ditambah di Allah. Apa mau kasih pada ibu? Ingin nak tahu bagian? Ingin awak ilmu apa boleh. Tambah rajin, tambah taat awak. Ibu itu besok ayo rajin. Ajaklah kawan besok. Baiklah ke masjid besok ada ilmu situ. Tahu tak ibu kelebihan orang menuntut ilmu itu? Bapak-bapak dan ibu ke sini melangkah kaki ke sini adalah menuntut ilmu dalam rangka menuntut ilmu baraja, menuntut tolabul ilmu. Karena itu disuruh dari Nabi bapak dan ibu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tak boleh nak buat nak tahu nak nak baraja. Itu orang yang paling celaka pada ibu. Ada tipe manusia, mungkinlah pakai channel pada ibu ya. Tipe manusia itu tentang tahu, tentang ilmu ya, ilmu tertentu tentang tahu ya. Ada orang tu tahu, tidak tahu dirinya, tahunya dirinya tahu. Apa yang terjadi akibatnya? Dia ingin memberitahu. Tahu je Pak ya ibu ya. Satu. Yang kedua, ada seseorang tu tahu, tetapi dia tidak tahu dirinya tahu. Delok Pak nangan Pak ibu. Inyo tahu, tidak tahu dirinya tahu doh. Apa yang terjadi?
inyo ndak nio bagi tahu. Dua baru ndak kita tahu. Kemudian yang ketiga, ini ndak tahu lagi Bapak Ibu ya. Dia tidak tahu. Kemudian dia tidak tahu dirinya tidak tahu. Ingat Pak Ibu? Inyo ndak tahu. Indak sadar diri kok ndak tahu doh. Apa yang terjadi? Inyo ndak mau tahu. Itu filsafat Ibu ya. Kemudian ya ada sampai inyo tahu seseorang itu tahu, ndak tahu. Kemudian tahu bahwa dirinya ndak tahu. Apa terjadi? Dia ingin tahu. Bingung apa Pak Ibu? Pertama tadi orang tuh nyo pandai punya ilmu, tapi nyo ndak tahu dirinya tahu, nyo sadar dia nyo tahu, ingin nyo bagi tahu orang. Mau aja orang seperti sekarang Ibu ya, kita mau kita mau bagi tahu dari Ibu ini. Dan Ibu mau tahu, Bapak. Kini mau bagi tahu, kini mau bagi tahu, begini Bapak dan Ibu. Alah mau tahu kan? Ambo tidak tahu, dia mau tahu bagi aku tahu. Tapi ada kalau orangnya tahu banyak ilmunya, tapi nyo tidak sadar banyak nyo tidak tahu dok, nyo tahu. Ada jadi namun nanti orang tahu ada untuk seorang sembuh lah. Ya Pak Ibu. Kemudian yang ketiga orang tu nyo tidak tahu, belajarnya bodoh, tidak pernah beraja, tidak sadar nyo dok, dirinya tu bodoh. Atau jadi tidak kan dia tahu kan kamu belajar. Itu orang paling celaka di dunia dan akhirat. Akhirnya dia miskin dunia, di akhirat masuk neraka. Itu Bu. Tahu? Kemudian inyo tahu bodoh dirinya dan pandai. Tapi inyo sadar dia boyo nak tahu bodoh mau berajalah. Itu orang ingin tahu nyo. Dia Bapak dan Ibu kini kok Ibu ingin tahu buat Ibu tahu. Ya tahu dari orang Bapak dan Ibu ya. Itulah ilmu wajib menuntut ilmu. Talabal ilmu faridatan alal muslimin wal muslimat kata Nabi. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi masing-masing Allah bagi laki-laki perempuan laki-laki Islam dan perempuan Islam wajib berjatuh. Walaupun cik dapat awak amalkan. Jadi dengan berilmu akan bisa berubah hidup kita. Kadang awak kuliah sosial awak kata kaiko aja tahunya miskin tahu tapi awak nak mau cerdas nak mau beraja minta ke Allah imanmu kurang percaya Allah mengira rezeki. Cacian dalam tanah rezeki pada ibu. Cacian. Iya kan ibu cacian. Wong canggu tanah kalau cacingnya ada Bu, kadang bagian kaya cocok, dia jangan. Tapi yang bisa hidup dalam tanah makan. Kemudian caca cari apa pada ibu. Caca kali pandai kapang, marah ajak sekali. Tapi yang panjang dia. Yakin bersaki, ibu nyamuk. Nyamuknya tetampuknya boleh. Dan dimakannya orang nak abang ini nak pandai jalan tapi bisa dimakan. Itu kan awak menjadi awak berilmu itulah kalau kita berusaha itu bisa merubah sedunia. Jadi ibu, bapak-bapak yang sering hadir setiap pagi dan Selasa sekali sepekan kita belajar ilmu itu ada majelis ilmu. Kalau dapat ilmu awak pelajari itu yo bisa awak amalkan pada ibu. Jadi iman, awak beriman, percaya ke Allah. Dari lidah ke hati, awak buktikan dia perbuatan awak. Karena ilmu badai awak nak diamalkan bahwa samu itu kayu tak ada berbuah yang gadang tu no. Daun labek, tapi tak ada hasilnya dan tak bermanfaat untuk dirinya dan orang itu. Itu orang dapat ilmu tak diamalkan, tak dikatakan dapat tapi tak apa di kerajaan no. Allah sih berjanji kalau orang dapat ilmu cia diamalkannya akan ditambah ilmu yang alunya tahu dan ditambah dia Allah. Itu apa Nabi? Kan orang berilmu itu diangkat derajatnya dia Allah posisinya dimuliakan orang diberi masa pada ibu. Karena sopan hormat orang ibu. Jadi mandainya bergaul orang
disegani orang. Tapi kalau awak bodoh, tadi bodoh nak tahu betul nak ibu ya. Di dunia awak rugi, di akhirat cara bodoh masuk neraka. Jadi orang yang berjalan ke sesuatu tempat mencari ilmu, itu Allah akan mudahkan jalan ke surga. Surga itulah yang awak cari-cari, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi adalah surga. Di dunia kebahagiaan yang adunya Bapak Ibu, itulah nanti di surga itu. Itu yang kita cari sekarang Bapak dan Ibu. Dengan melangkahkan kaki, melengkangkan tangan, meluruskan niat kepada Allah, ke masjid ya Bu ya, ke rumah Allah ini yang maha mulia. Mudah-mudahan kita Bapak dan Ibu bisa mengamalkan ilmu, iman, dan amal tiga segara. Percaya awak ke Allah, tentu hati awak yakin awak kerajaan apa yang diperintahkan Allah. Ya, jangan di kerajaan sholat itu wajib punya awak kerajaan. Tapi awak tinggal sholat, walalaikan sholat. Nah, maksudnya pun kita Ibu, wailul lil musallin. Celakalah neraka namanya orang yang meninggalkan melalaikan sholat. Lalai itu sampai depan Ibu dan ditinggal lalai. Orang lazam tuh, dia kok sholat cari kemenangan, mencari apa? Ayalah sholat, ayalah falah, mari sholat, mari cari kemenangan. Keberuntungan tuh kemenangan. Awak cilik jo, nak mau berhenti depan Ibu. Akan gua baju muah kalau kerja nak. Tangga itu dulu, itu setan yang menggoda awak itu. Di setan itu iblis itu banyak loh namu-namunya untuk menggoda awak. Misalnya nanti bakal cari dulu ya, bawa kemalihnya, aduh setan masing-masing. Di masjid itu ada setan gobok. Nah pengajian itu datang ada setan namanya itu untuk menampilkan tapuang supaya mengantuk. Maaf Ibu ya, kalau nak pengajian waktu yo serius fokus ya. Kalau awak cari di waktu ustaznya di muka atau apanya, ini harus di depan kok, dan di belakang-belakang. Itu cara untuk ilmu Ibu ya. Kalau di sekolah saja Ibu, 5 guru tegak, 5 murid kan berhadapan. Namanya tatap muka, bukan tatap punggung. Bapak ya, kita perlu supaya ilmu itu dapat seutuhnya di awal. Kalau tidak, ustazah atau ustaz mengecek muka itu, ibu mengecek cek lah, informasi ibu cek. Tadi kita itu, tadi itu pasti Ibu ya. Awak kadang sangka orang tua lo tu boyo, jadi ibu dapat kilometer mentua. Itu setan apa yang menaburkan tepung ke mata tadi. Bapak-bapak dan ibu, itu bukan kursi seketek pada ibu ya, supaya ilmu itu seutuhnya dapat awak terima pada ibu ya. Kamu kasihan nengok kadang ustaz dan anak situ Pak ya. Dari ibu sampai belakang itu, tidak ada penceramah itu pada ibu. Ibu mencari apa tanya panjang apa luar. Boleh masukkan Pak ya, kau masukkan Pak ya, untuk supaya jemaah apa bisa menerima seutuhnya ilmu yang disampaikan. Indah ke 1%, 90%. Apa duduknya? Orang nanti ilmu pun miring-miring, apa ada empek lagi penya Bu. Nah, kalau kami bapak dan ibu ya, ada galanya panuah. Abang misi orang curang saya gitu. Jadi yang menyampaikan ibarat cerek di iya banyak. Jadi yang datang untuk ilmu kosongkanlah galeh masing-masing atau botol kosongan. Alai boleh kosong dibawa, tapi miriang lo tegak galeh tu Pak dan Ibu. Miriang tegaknya, alai kenapa isinya tu? Enggak. Atau galehnya bocor. Diisi je kedupannya banyak keluar pada masa baru dan tinggal. Itu buat ibarat tu ilmu tu filsafat tu harus tahu pada Ibu ya. Ada galehnya, ada buat galehnya betul-betul galehnya. Ada sija iya tuan, ini masuk aja kalian. Enggak, jadi akhirnya sia-sialah perbuatan kita. Istilah kata orang tua itu, minyak habis, sambal tak lama. Arang habis, besi binasa. Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan iman kita sesuai dengan amal kita, sesuai dengan ilmu. Percaya dapat ilmu awak salah gitu ya. Tapi iman, tapi amal, ada ilmu untuk beramal, itu baru utuh.
Bapak Ibu ya. Barulah yarfa'ullahu lazina amanu wa utul ilma darajat. Baru Allah mengangkat orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Diangkat Allah mengangkat derajat dulu. Dihormati orang, Allah sudah hormati. Orang menuntut ilmu, satu jalan dia dimudahkan jalan ke surga. Karena dia bisa merubah hidupnya, bisa merubah pikirannya dengan belajar. Orang tidak belajar tentu tidak bisa merubah hidupnya, Bu. Cara pikirnya gitu loh. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan waktu yang singkat ini bisa lama kan Bapak dan Ibu nih. Bisa ubah terduduk oleh Ibu, Ibu harus ubah, Bu. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah. Allah nak merubah sesuatu kalau tidak awak Allah berubah. Nah, itu Ibu ya. Jadi dengan pengalaman cari Bu ya, mungkin dabaran dapat ilmu dari Ibu. Ada pesan buat cik, ibu yang paling menulis bawa ada buku ketek, cik notes barat cik ibu, barat cik ibu. Buat pernah cik, bisa duduk bercari oh iman itu tahu ibu, bisa ibu sampai ke anak. Jadi ibu latih bu, karena lupa dari kecil ibu. Sedang Al-Quran pun tak tulis, nak tahu di sini dah bu. Al-Quran hadis pun tak ditulis di dulu, awak nak dapat Al-Quran begini. Dia hafal bisa lupa menghafal tu. Makanya tulis Al-Quran karena penghafal Quran ulama dulu banyaklah meninggal di peperangan dulu. Makanya timbullah dek khalifah untuk mencatat atau menulis Al-Quran ini pada ibu. Dulunya dia nak ditulis pada ibu. Ada yang menulis tentang di kuli-kuli kayu, di pelapah kurma, di batu. Telah mati ulama sewaktu perang. Penghafal Al-Quran kalau ulama sudah lah banyak yang meninggal. Timbul ide di khalifah Utsman ya Utsman bin Affan untuk membukukan Al-Quran. Itu ada sejarah. Al-Quran dapat itu hasil usaha tu bu. Dulu Al-Quran tidak dapat tiap, tidak baris dulu dah bapak ibu. Berharap dia tahu. Dek ulama dia latih tiap, dia baris. Maka mudah tu awak membaca Al-Quran. Itu sejarah Al-Quran pada ibu ya kan. Awak harus tahu sejarah. Wak syukuri kinilah do barisnya. Ala dulu lemah mengatakan ilmu tajwidnya, tahsinnya pak anak pak cara baca itu wajib buat pelajari. Itu namanya tahsin ya, belajar tajwid. Pandai cuma tapi itu batu oleh baca Fatihah dah batu. Beku pak lisah solat waktu pada ibu. Baca alhamdulillahirabbil alamin. Baca alhamdulillahirabbil alamin. Jauh dari pada ibu. Yang pertama baca tadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Batu kaunya itu salah. Segala kematian bagi Allah yang mempunyai penyakit. Ada Allah mati. Ada Allah sakit. Kalau anda tahu baca supaya buat dapat mengaji itu dulu pertama tak pernah belajar. Jadi dengan belajar itu awak membelokkan yang sama aku salah. Itu tujuan untuk ilmu ibu mencari kebenaran. Hendak dengan cukup dengan ilmu dapat ilmu dulu itu tidak bu. Jadi belajar tahu kesalahan mak salah punya sama kau salah. Itu gunanya untuk ilmu maupun untuk ilmu dari awal sampai ke yang lain. Bila waktu itu ilmu sampai mati lah masa kubu apa nanti ilmu lagi. Tapi itu enggak ditanya apa sama kau nak kerajaan. Lain payah untuk ilmu, lain berjalan kaki untuk kebaikan. Kamasih selama kau muncul kau lidah kau kamasih dipayan, lain baca Quran. Ditanya siapa lagi bu? Aduh gunanya untuk ilmu bisa merubah hidup awak, bisa merubah cara pikir awak, bisa merubah amal kita. Ilmu ya, iman. Percaya masuk ada ilmu, salah mana bu? Tapi amal salah, ada ilmu, ada iman dah tidak ada bu. Jadi tiga tunggu sejarah itu ya. Iman harus duduk, ilmu harus ada, kemudian amalnya baru bagus. Amal itu ibarat kayu gadang, ya bu ya. Iman itu akar yang menancap ke bumi. Itu adalah ilmu itu adalah cabang-cabangnya, batangnya, daunnya. Dengan suburnya pohon tadi, itulah buahnya, itulah amal soleh. Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ibu ya
bisa dia makan Bu Cici Bu. Nah, ubah di ibu ya besok coba berajau ubah dari Bu. Maaf kepada gitu pengurus masjid ya, tolong kita rubah caranya. Kadang apa-apa di sini juang dia kan dapat ilmu tak itu tu kadang ilmu dak min ko nang ngomong par ibu. Lapan ni ulama ustaz ngecek ibu rancak Pak ngaji tapi ibu lah ibu pernah ngundang uang ngeceknya Bu. Itu masukkan ya Pak ya, informasi ya Pak ya. Dengan banyak maaf kalau ada kesalahan itu dari bos orang, kalau yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.